kenapa di surga itu ada bidadari nggak ada bidadara? Ternyata jawabannya sepele. Kenapa di surga ada bidadari nggak ada bidadara? Bidadari itu pasti untuk laki-laki. Kenapa? Karena memang ujian paling berat laki-laki itu adalah syahwat. Zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa. Mila wong lanang ki ujiane wedok. Mila napa teng surga anane bidadari. Lah napa wong wedok kok ora diwenehi bidadara? Ujiane wong wedok niku mboten wong lanang, tapi ujiane wong wedok niku harta emas dan berlian. Mila nyuwun sewu, lah wong lanang seneng nyawang wedok ayu, wong wedok luwih seneng nyawang emas berlian. Wong wedok niku lak ndelok wong lanang ganteng mung dibatin, jane ya pengen mengempet. Tapi lah wong lanang lurahe ketemu mahrus, wah wis ya Allah, ana wong wedok setu legi, apa wis setengah tua lemu ginuk-ginuk umpaman. Lah kaya Pak Lurah ini termasuk pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Kalau saya SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau ibu-ibu di sini jelas STNK, setengah tua ning kewer-kewer. Ujian ini, lah wong lanang iki ujane wong ayu le. Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam. Nabi hijrah bukan karena cari harta, tahta, ataupun wanita. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa Nabi Muhammad semata-mata hijrah karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jenengan tolong hari ini diniatkan dulu, luruskan niatnya. Dimanapun jenengan duduk, apapun kondisinya, mungkin nggak kebagian tikar. Tapi coba kita niatkan untuk mengapresiasi hijrahnya Nabi. Anda yang duduk di sana mungkin nggak kebagian tikar. Yang nggak kebagian tikar saya doakan mudah-mudahan pengepulang pengajian little body. Apa itu little body? Silite gatel kelebon wedi. Nabi Muhammad sebelum berangkat hijrah, Pak, itu diiming-imingi. Muhammad, kamu pengen dapat jabatan apa? Mungkin kalau kita yang diiming-imingi pasti tertarik. Buktinya apa? Begitu banyak hari ini orang yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif atau anggota DPR. Maka hati-hati, kok ada orang mendadak pengajian, itu jelas jangan-jangan dia nyalek. Kok ada orang tahu-tahu ikut naik di atas panggung, jelas tanda-tanda pemilu sudah dekat. Ada yang di atas panggung ini? Wah ada, jenengan nyalek. Apa ya pantas kayak gini? Jenengan Pak sinten namine? Pak Makrus. Oh Pak Makrus. Masyaallah. Nyalek di dewan apa, Pak? Mboten nyalek. Oh iya. Oh tuan rumah. Kok tuan rumah tua temen ya? Kalau saya ditanya Gus Miftah besok nyoblos siapa? Saya jawab jelas nyoblos istri saya. Nah, Nabi Muhammad ditawari ke harta Pak? Enggak. Nabi Muhammad ditawari harta. Beliau enggak mau. Karena Nabi Muhammad tahu betul barang siapa bersandar pada harta pasti dia akan miskin. Dikasih emas berlian beliau menolak. Dikasih kuasa beliau menolak. Di saat hari ini banyak orang menghalalkan semua cara untuk mendapatkan harta. Dan pejabat di Indonesia itu lucu, Pak. Takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada babi haram, tapi uang korupsi halal. Roh aku, kan aku AKBP, aku kiainya Bapak Presiden. Wah, ana polisi ra iki. Kok dengerin pengajian ra ana polisi? Aman matamu aman. Nah, sekali lagi saya matur, kita itu takut Pak kalau ada barang haram, makanan haram. Tapi kita nggak pernah takut dengan penghasilan haram. Contoh saya pernah ribut gara-gara apa? Pas rame-ramenya ada orang masak rendang babi. Dia dibully. Saya bilang, salahnya apa orang masak rendang babi? Rendang itu kan jenis makanan. Yang bisa direndang itu banyak, ya daging sapi, ya tewel, ya gori. Apalagi yang bisa direndang, Bu? Ayam, endok.
dan lain-lain. Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kalau ada unsur penistaan. Contohnya kemarin ada selebgram makan kriuk babi dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas ada unsur penghinaan. Akhirnya ditangkap sama polisi atas dugaan pelanggaran penistaan agama. Namanya siapa? Lina Mukharjingan. Lah sing tua-tua kayak orang ngeduwe TikTok ya orang ngerti ya. Pak Makrus gak ada TikTok? Mboten. Lah ya Pak Makrus duwe TikTok ya lucu. Masa sudah tua goyang pargoy? Ya apa. Lah tua-tua kayak Pak Makrus ini biasanya bukan TikTok, tapi Facebook. Facebook itu Pak rata-rata usianya matang tua-tua. Kalau Instagram itu di bawahnya. Kalau TikTok generasi Z, generasi milenial. Kalau tua-tua kayak ibu-ibu ini pantasnya Facebook. Kayak kemarin jam 12 malam saya membaca Facebook, ada jamaah saya, follower saya update status. Janda umur 60 tahun. Apa statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Akhirnya saya jawab, ada mbah. Siapa Gus? Israel. Tua Facebook. Lah kayak mbak-mbak ini cetok generasi TikTok. Generasi kamu nanya. Generasi cuaks. Nah, Nabi Muhammad meninggalkan itu semua. Tidak karena harta. Bukan juga karena wanita. Laki-laki lah godaannya mau telu tali. Tahta, harta, wanita. Kalau perempuan godaannya juga cuma 3. Harta, tahta, Gus Miftah. Iya. Ya daripada Pak Makrus yang ganteng aku. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa bedanya wong lanang karo wong wedok? Bedanya kan satu, Pak. Laki-laki itu semakin kaya semakin nakal. Perempuan semakin nakal semakin kaya. Oh. Ya pengalaman kan aku kiai londe goblok. Kok malah pengalaman? Ya jelas. Ngantuk harus ngopi dulu ya Allah. Tutupe kopi kaya kubah masjid iki lho ya Allah. Disyukuri ae. Disyukuri alhamdulillah. Gila ngulung alon ngiling alon-alon kaya ngiling ciu. Yang bisa membuat di dunia itu cuma 2. 1 kopi, 2 istri. Gila Pak Makrus ketemu bojone. Masih punya istri Pak Markus? Masih. Pak Markus itu usianya berapa toh? 57. 57 kok sompong kabeh. Namanya Mam Tebu. Pak Makrus wetone apa Pak Makrus? Minggu Legi, Minggu Pahing, Rebu Pon. Rebu Pon. Makrus Rebu Pon. Tidak cocok hidup di air, Pak ya. Iso klelep hidup di air. Lah jenengan wetone napa, Pak? Pak sinten namine? Kasianto. Pak Kasianto, ini Pak Lurah iki. Oh, pantes nambune kaya bengkok tanah ini. Pak Kasianto nggih. Pak Kasianto wetone napa Pak Kasianto? Sabtu Pahing Kasianto. 12 iki. Berarti bojone kudu 4, Pak. Ora mungkin 4, siji diamuk terus karo bojone. Apa rumangsane wong lanang lurah iki menang karo bojo ora mungkin, Pak. Sak gagah-gagahe lurah Kasianto. Ning omah ketemu bojone ya kik. Apa meneh wetenge gedhe. Alah. Wong lanang wetenge gedhe ya manuke cilik dadane. Padha karo gurune mbahmu, wetengku cilik, Bro. Lah Kasianto wetenge gedhe manuke cilik, Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke Ketika Gus, kita Gus, dijal dulu kalau enggak percaya. Sepil mbahmu sepil. Itu loh mbak-mbaknya jilbabnya langsung, aku mau. Udah nikah Dok? Ya mudah-mudahan besok suamimu kiai ya.
Rambutnya gondrong, kacamata tongkatan ya. Nah. Barang siapa bersandar kepada harta pasti dia miskin. Maka Nabi Muhammad ketika dibujuk, kamu minta apa Muhammad, tak kasih? Nggak mau. Hei Muhammad, kamu minta wanita, tak kasih? Nggak mau. Padahal begitu banyak hari ini goyah imannya gara-gara 3 hal. Harta, tahta, wanita. Maka saya bilang Pak Lurah, hari ini pengen jadi walinya Allah itu lebih gampang dibandingkan jadi anggota DPR. Kenapa? Karena semua orang sibuk mencalonkan dirinya sebagai DPR, nggak ada yang mencalonkan dirinya sebagai walinya Allah. Salah satu walinya Allah tengkat diri niku sinten? Mbah Abdullah Mursad, yang besok malam saya haul. Saya pengajian haulnya Mbah Abdullah Mursad. Kebetulan Mbah Abdullah Mursad itu mbah saya nomor 11. Jadi saya itu masih punya darah Kediri. Jenengan ra percaya, kula hitung nggih. Aku apal, Pak. Sampai nomor 18 mbah kula apal. Padake Kasianto. Lurah kata mantan preman iki kita. Sebatan apa-apa Pak Lurah guys. Moga-moga Pak Lurah panjang umur ya Allah. Oh, sak donya mati lurah urip dhewe ya Allah. Kula niku apal Pak Lurah sampai mbah kula nomor 11, Mbah Mursad nih. Mbah Mur kongisor wae kongisor. Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe bapak Kiai Muhammad Muradi, duwe bapak Kiai Muhammad Usman, duwe bapak Kiai Boniran, duwe bapak Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Nyai Kiai Ilyas, Muhammad. Iki ngopo tak aja lho tiba iki. Kaget aku. Diulangi. Miftah Kiai Muradi, Kiai Usman, Kiai Boniran, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Muhammad Besari makamnya teng Ponorogo, waline Ponorogo. Mbah Besari. Mbah Muhammad Besari duwe bapak namine Kiai Anom Besari, makamnya teng Caruban. Anom Besari duwe bapak namine Abdullah Mursad teng Landean. Landean nggih, bener nggih. Nah, niku mbah kula nomor 11. Dadi kula kalian jenengan iki padha darah-darah Kediri. Mila rupane kaya tahu. Kotak-kotak. Mbah Abdullah Mursad duwe bapak. Lah niki makame yang belum terdeteksi. Tapi kula tasik ngerti jenengi. Mbah Abdullah Mursad duwe bapak namine Raden Demang. Raden Demang duwe bapak namine Pangeran Demang. Pangeran Demang duwe bapak namine Panembahan Prawara. Duwe bapak namine Susuhuan Wirasmara. Duwe bapak namine Sultan Trenggono. Duwe bapak Raden Patah. Duwe bapak Prabu Brawijaya. Dadi lek ditung-itung kula niku nomor 12 saking Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya niku kondang wong enggo anteng rambute gondrong. Lah titisane teng mriki. Ya bandinge Pak Lurah ya adoh. Kok geting aku. Katanya penggemarnya mintul aja iki. Nah, kula dadi kula niku wong Kediri Pak Lurah. Asli. Mila raine kotak-kotak. Kayak tahu takwa. Nah, nyuwun sewu, semua orang berebut harta tahta wanita, tapi Isra nyuwun sewu hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau terhindar dari fitnahnya harta, fitnahnya tahta, fitnahnya wanita. Mila wong niku Pak sesuk ujian iki namung niku. Mungkin ada yang bertanya begini, Bu, pernah nggak dengar istilah bidadara? Kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Ternyata jawabannya sepele. Kenapa di surga ada bidadari, nggak ada bidadara? Bidadari itu pasti untuk laki-laki. Kenapa? Karena memang ujian paling berat laki-laki itu adalah syahwat. Zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa. Mila wong lanang ki ujiane wedok. Mila napa teng surga anane bidadari. Lah napa wong wedok kok ora diwenehi bidadara? Ujiane wong wedok niku mboten wong lanang, tapi ujiane wong wedok niku harta emas dan berlian. Mila nyuwun sewu, lah wong lanang seneng nyawang wedok ayu, wong wedok luwih seneng nyawang emas berlian. Wong wedok niku lak ndelok wong lanang ganteng ngomong di batin, jane ya pengen mengempet. Tapi lah wong lanang lurahe ketemu mahrus. Wah, wis ya Allah, ana wong wedok satu lagi apa wis setengah tua lemu ginuk-ginuk umpaman. Lah kayak Pak Lurah ini termasuk pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Kalau saya SDSB, semok depan, semok belakang.
Kalau ibu-ibu di sini jelas STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Ujian ini, lah wong lanang ujiannya wong ayu le. Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam. Supaya kalau ada yang cantik saya melirik, mata saya tidak kelihatan. Wah. Ora terus terang ngono ki jenenge. Kacamata buaya. Yo, kacamata buaya matamu ki. Iki piye to wong kene iki? Sok kaya delokke boyo iki lho. Iki garangan ya, Cuk. Ora bahaya ta? Ora, kula tak sila nggih, mumet. Ngapunten Pak nggih. Kula ngrasake awake serap enak belas. Kula bar mulih kaji niku belas dereng lereng. Sontek. Cah kono kalau Pak Lurah. Sontek cangkemmu lho. Wis tak dongake awakmu. Kakek mulai kaji ta? Kowe tak dongake kabeh muga-muga tiyang desa pundi niku mau? Ndayeng muga-muga kabeh segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Oh, cangkemmu kesusu. Kan aku belum selesai. Nah, barang siapa bersandar pada harga dirinya, ia akan hina. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah, bahwa beliau bersandar hanya kepada Allah. Mila hijrah satu peristiwa yang ditandai pasrahnya Nabi Muhammad SAW hanya kepada Allah. Kalau bersandar kepada dirinya sendiri, dia akan hina. Jangan katakan aku saiki lurah, lurah mung 6 tahun. Saiki diperpanjang 9 tahun. Selamat Pak Lurah. Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan 9 tahun? Karena modalnya belum balik. Dadak demo barang jaluk 9 tahun Pak Lurah, Pak Lurah. Ini tahun per tahun jabatan periode pertama apa kedua Pak Lurah? Selawase. Oh, pertama. Salawase. Oh, berarti Lurah ya apik. Saya yakin Pak Lurah ini baik. Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu Ndayeng, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Barang siapa bersandar kehormatan dirinya pasti akan hina. Coba Anda lihat sekarang pejabat. Dia bersandar kepada kehormatan dirinya. Aku pejabat, aku menteri. Tahu-tahu ditangkap sama Jaksa Agung. Kasus korupsi 8 triliun. Korupsi tower Telkom. Namanya BTS. Jenengan tahu BTS itu kepanjangannya apa? Bancaan Tower Su gitu. 8 triliun. Sok-sokan jadi pejabat. Lurah cuma 9 tahun. Jangan macam-macam Pak Lurah. Kiai samudari Pak Lurah. Makanya bocah-bocah nom itu dilarang bersandar ke kaca. Tapi bersandarlah ke orang yang menerima kamu apa adanya. Iya. Nondo. Jangan bersandar kepada kehormatan dirinya. Pasti dia akan kecewa. Kenapa? Karena yang bisa untuk sandaran itu hanya Allah Ta'ala. Maka sehebat-hebatnya Nabi Muhammad ketika diperintah oleh Allah, Muhammad kamu hijrah, ya mangkat Pak. Di situ kita diajarkan ketaatan. Bahwa sehebat-hebatnya Nabi Muhammad, dia tetap berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, barang siapa bersandar pada akalnya, ia akan tersesat. Otaknya manusia itu terbatas. Maka otak itu harus diatur dengan hati. Ini perdebatan panjang saya antara saya dengan Deddy Corbuzier. Ketika berbicara soal agama. Deddy Corbuzier orang yang selalu menggunakan akal. Saya yang mengkombinasikan antara akal dan hati. Banyak peristiwa akal Pak yang tidak bisa diselesaikan oleh akal. Harus menggunakan hati. Contoh, ketika memahami keakbaran Allah seperti Isra Mi'raj. Kalau menggunakan akal, stres ya Pak. Mekah Palestina itu kalau naik bis 32 jam. PP 64 jam. Ini peristiwa Isra Mi'raj ba'dul qalil minal lail. Hanya sebagian kecil dari waktu malam. Berangkatnya habis ngisa agak malam, pulangnya sebelum subuh. Mekah Palestina naik ke langit. Sampai Sidratul Muntaha.
Kalau menggunakan akal, bersandarnya kepada akal, botak kaya Deddy Corbuzier. Makanya Deddy Corbuzier itu saya ajak umroh, saya ajak haji belum mau karena bingung tahalul yang diketok rambut yang mana. Tapi alhamdulillah tahun depan dia mau haji, Pak. Dia tahun depan saya ajak haji. Ayo botak kamu haji, siap Gus. Nah, maka ayatnya bunyinya ketika pertama kali Nabi Muhammad menerima ayat Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Orang hidup itu tidak boleh Pak hanya menggunakan akal, tapi kudu nganggo ati. Bedone wong lanang karo wong wedok itu satu. Wong lanang itu terlalu dominan di akal, perempuan terlalu dominan di hati. Mila napa-napa wong wedok niku nganggo perasaan. Wong wedok perasaannya lebih peka. Itulah alasan kenapa wong wedok sering nangis. Kenapa? Karena perasaannya lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Makanya lah wong wedok dilamar karo calanang, karo bapake mesti takoni, "Piye lamarane mok tampa apa ora?" Takono ning atimu, ora bakal takono ning akalmu. Niku wong wedok. Napa bedane wong wedok karo wong lanang? Bedane siji, wong lanang lak nangis sing ditutup matane, perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa laki-laki kalau menangis ditutup matanya? Karena laki-laki sadar dosa yang paling besar dari seorang laki-laki berangkat dari mata. Wong lanang niku lak pengajian delok wong ayu mesti bengok. Wow. Mulih ketemu bojone, weh. Ha ta Pak Lurah? Oh, mantuk kandhani kok. Codot dilawan. Kaya gurune Kaya kiai ini. Lah wong wedok nangis sing ditutup napane? Cangkem, Pak. Karena perempuan sadar dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulut. Mila lah wong wedok nangis iki. Lah wong lanang ngaten iki. Yang saya curiga orang deyeng lanang nangis yang ditutup mulutnya. Berarti banci. Kalau ingin lambe ngamuk di Jakarta gara-gara ada rencana pertemuan LGBT dunia di Jakarta. Langsung saya ngamuk. Kenapa? Berarti ada usaha mengkampanyekan sesuatu yang dilaknat oleh Rasul, oleh Allah. Istrinya Nabi Lot, sing calanang, sing sampai seneng karo wong lanang. Rungokno tenan iki. Padahal wong lanang seneng sama laki-laki, itu yang salah sebenarnya istri. Lah kok ngoten Gus? Heeh. Karena ketika suami pergi dari rumah pamit, istrinya bilang, "Pah, awas kalau mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Mila wong wedok gila getak bojone ya rasa ngono. "Pah, sing hati-hati mawon nggih." Ngono lho. "Awas mainan cewek kamu, Pah." Ya akhirnya mainan cowok. Hah, ta Pak Lurah? Pak Lurah ya manut iki lho. Hooh tenan. Kata anak Buya Samsudin Lurah. Saiki ngaten nggih. Kan Kanjeng Nabi dawuh ngeten, Pak. Kan saya dulu pernah marah sama Deddy Corbuzier gara-gara dia podcast ngundang tokoh LGBT dari Jerman. Namanya Ragil, Pak. Saya marah betul itu. Saya belum pernah marah sama Mas Deddy. Akhirnya saya datangi. Kamu dengerin ya. Istrinya Nabi Lot itu dilaknat oleh Allah. Padahal dia bukan pelaku LGBT. Tapi dia pendukung LGBT. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? La'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah akan melaknat orang yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut. Itu diulangi sampai 3 kali. Apa itu LGBT? Lesbi. Lesbi itu kenapa? Wedok seneng karo wedok. Aku yang batin. Kelak kelon piye? Masa kaya dakon. Dulek-dulekan aku. Gene napa? Gay. Lanang seneng sama lanang. Malah hanggar, toeng malah pedang-pedangan, apa leh engkol. B itu apa? Biseksual, T-nya transgender. Seperti yang paling viral adalah kasusnya Dorce Gamalama.
Pas sedone Dorce niku sing kondang sinten sing viral? Gus Miftah. Gara-gara saya menolak pemakaman Dorce Gamalama sebagai perempuan. Karena dia waktu itu berwasiat pengen dimatikan dalam keadaan perempuan. Jadi lak mati pengen diopeni kaya wong wedok. Saya menolak. Karena Dorce itu aslinya lanang laki-laki. Nama aslinya Dedi Yuliardi Azhari. Celukane Dorce. Nama aslinya itu, Nduk. Saya menolak. Kenapa, Gus? Ya, anasu ya mutuna ala masu. Orang itu akan dimatikan sebagaimana dia lahir, sebagaimana dia hidup. Lanjingan lanang kok, masuk perempuan. Emangnya beda, Gus, laki-laki sama perempuan? Beda, bro. Beda. Lanang sama perempuan. Contoh hukum mawaris warisan. Laki-laki sama perempuan lebih banyak laki-laki. Kalau mati, beda meneh. Kain kafan. Lebih tebal laki-laki apa perempuan, Bu? Perempuan itu kain kafannya lebih tebal dibandingkan laki-laki. Maka wahai laki-laki ingatlah, perempuan itu jangankan masih hidup, sudah mati saja masih boros. Buktinya kain kafannya lebih tebal dibandingkan laki-laki. Oh, pernah pengajian Pak Mahros kali ibu-ibu yang ada di situ. Alah, dandane yo beda. Delon Pak Mahros sederhana, baju batik siji, kopiah sarung siji, bahkan mungkin rasempakan. Malah geraya-geraya. Kayak hooh jerene. Mbak aku ndelok, Bro. Coba bandingkan karo mbak-mbak sing nyanyi hadroh, ya beda dandane. Ya alise ketok apik, ya lukisan. Hidepe dawa ya sambungan, raine rata ya pupuran, irunge mancung ya suntian, kawate untune rapi ya kawatan, bodine ketok dhuwur ya sandal jinjitan, susune ketok gede ya ganjelan ya. Ngono wong wedok gaweane bengak-bengok, wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu kuwi lho yo tak kandhani. Kaya raine putih era umum. Iki rayu apa papan karambol. Jenengan ngerti papan karambol Pak Lurah? Mosok ora ngerti Lurah belas ra gaul iki pitik. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, akal itu boleh dominan, tapi hati tetap harus bertanggung jawab. Memahami peristiwa Isra Mi'raj itu jangan menggunakan akal tapi menggunakan hati. Maka barang siapa bersandar pada akalnya ia akan tersesat. Saya sering matur apa bedanya NU karo Muhammadiyah? Bedanya satu. Orang NU Muhammadiyah nyun sewu, orang Muhammadiyah itu lebih dominan akalnya, orang NU lebih dominan hatinya. Maka secara intelektualitas mereka luar biasa karena perguruan tingginya banyak, Pak. Profesornya Muhammadiyah itu jauh lebih banyak dibandingkan profesornya orang NU. Ya itu kita nggak boleh ngiri, tapi harus berpacu supaya bisa mengalahkan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu profesornya banyak, Pak. NU juga banyak prof, tapi bukan profesor, provokator. Lah, tapi lah masalah hati, wong NU lebih hebat spiritualitasnya dibandingkan orang Muhammadiyah. Milo acara istighosah, mujahadah, dzikrul ghafilin, sak piturute lebih banyak orang NU. Saya sering bilang apa? Lah wong NU luwih gede atine, wong Muhammadiyah luwih gede akale goblok ndase iki lho. Iya tuh Bang. Kamu tahu bedanya NU sama Muhammadiyah? Bedanya satu, Le. Kalau anaknya Kiai NU dipanggil Gus, anaknya Ustadz Muhammadiyah dipanggil Guys. NU Gus, Muhammadiyah Guys. Yes, iki ben wong Muhammadiyah melu ngaji tak kayak siir wae. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah Rasulillah
lagi yang lebih keras bareng-bareng. Salatullah salamullah Bapak NU Ibu Muslimat. Aku sing kesel tenan malah lurae selfie karo tentarane. Mbak aku melu. Dijawab sing banter to, Bu. Kula kok selemon bengok limet. Bapak NU Ibu Muslimat. Kakang Ansor adik Fataya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat yu wong ndeyang iki kepiye berkat sing dipikir pilih berkat napa rahmat cengeng ya wis berkat karepmu nganti rupane kaya takir kabeh saiki iki jek ana takir ra ya teng mriki lek enten takir acara napa Pak maulidan ning masjid tasih wonten nggih suran tolong niku dipertahankan Pak wong-wong kaya kula niku lak mergo produk takir mergo cilikane mangan takir gedene dadi kiai lak bocah-bocah kuwi nguntale pecel lele kok akhir keren diulangi tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala rasulillah salamullah salamullah ala yasin habibillah meneng. Kamu nggak usah terlalu bersemangat Mas, amplop murah jelas. Mbak-mbaknya sama nih rong Indo. Dereng, sorry ya Nduk ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda ya. Ya wis kok mbak-mbaknya sampe ro 1, 2, 3, 4, 5 tak sangoni kabeh. Bar Idul Adha tahun ngarep. Dolan ning sawah terus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji akeh rondo sing njaluk diajari ngaji. Emangnya aku cowok apaan? Pak Lurah ngersake siir saking Gus Miftah kagem Pak Lurah. Oke. Desa Ndeyeng ngundang Gus Miftah. Jenengmu sapa mau? Lurah Kasiyanto lumayan gagah. Taklem. Nah. Api mboten siire? Api. Oke, terus ki. Ana gajah adus ning beli najan gagah manuke. Jarene api. Lah uripe sregep guyu Pak Lurah insyaallah panjang umur. Nek Lurah digarapi nesu ya modaro. Asu kancane asu. Kancane asu kepiye to? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka enggak boleh bersandar kepada kehormatan diri. Dia akan hina.
Namun barang siapa bersandar pada Allah, sesungguhnya ia tidak akan pernah miskin, ia tidak akan pernah hina, dia tidak akan pernah sesat. Itu pula yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad ketika diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah. Kalau pakai akal Bapak Ibu, Kanjeng Nabi Muhammad meninggalkan Mekah itu berat. Soalnya apa? Mekah itu tempat kelahiran. Tapi kan Nabi Muhammad percaya dengan perintah Allah, tinggalkan Mekah menuju Madinah. Dan kemudian Nabi Muhammad dikejutkan dengan kota Madinah yang sangat istimewa dan menyenangkan. Bapak Ibu, bagi yang pernah berangkat haji atau umroh, coba Anda perhatikan. Kira-kira lebih nyaman tinggal di Mekah atau Madinah? Madinah. Neng Mekah niku napa-napa serba kesusu. Neng masjid doyak-oyak polisi, askar. Dek, torek ya ha, torek. Cangkeme bengok-bengok niku. Torek niku jamak, torek niku mufrad. Jamake dadi. Loh, aku ngaji kok piye iki? Loh, torek niku mufrad, artine jalan. Jamake dadi turuk. Nah, piro-piro dalan. Ayo, lho, tenan Pak Lurah ora percaya kowe. Lho bahasa Arab apa Jawake ya saru. Torek niku artine dalan. Lak piro-piro dalan bahasa Arabe maksudnya dalan uyuh ya dalan bayi. No. Ora bahaya wong ngaji kok. Ora bahaya tah ora, bahaya gebuk cangkeme kok tongkat. Nabi Muhammad nyuwun sewu, melampah, Pak. Muhammad, budal, budal. Dikejutkan dengan kota Madinah. Kula niku teng Madinah niku ayem, wonge niku semana. Orangnya itu lebih beca human, pedagang-pedagangnya niku ramah. Tak dongake pokoknya jenengan dangi so ziarah Madinah. Kenapa? Karena itu merupakan kota yang kemudian dijanjikan oleh Allah mengejutkan Kanjeng Nabi. Lah, uang nampa perintahnya Allah niku aja kudu nganggo akal. Contoh, Nabi Ibrahim disuruh memotong lehernya Ismail. Kira-kira kalau Nabi Ibrahim menggunakan akal, mau nggak motong leher anaknya, Bu? Enggak. Duwe anak kon beleh goblok temen. Tapi Nabi Ibrahim beliau menerima perintah Allah menggunakan hati, tidak menggunakan akal. Kalau ini perintah Allah pasti ada kebaikan. Begitu dibeleh, bismillah wa ala millati rasulillah, Allahu akbar. Nabi Ibrahim dikejutkan dengan seekor domba. Di mana-mana saya sampaikan, ini bukti bahwa domba itu adalah hewan terbaik. Bukti ini apa? Gulune Ismail diganti dengan domba. Kalau memang hewan terbaik itu unta, begitu dibelah harusnya diganti dengan unta. Kalau memang sapi, tentunya diganti dengan leher sapi. Tapi Allah menggantikan dengan leher domba. Saya ingin ini Pak, politik dagang. Sebenarnya yang banyak mengandung madorot penyakit itu bukan daging kambing, Pak, tapi sapi. Di mana awal mula orang Indonesia menganggap kambing itu banyak penyakit seperti darah tinggi, itu politik dagang Belanda. Wong Jawa duwene wedhus, Belanda pengen memasukkan sapi ke Indonesia. Politik dagang kemudian mereka menyebutkan kalau daging kambing itu banyak penyakit. Supaya apa? Gelem mangan daging sapi. Buktinya Habib Lutfi usianya 76 tahun sampai hari ini masih makan daging kambing. Dan beliau nggak punya asam urat, nggak punya kolesterol, nggak punya darah tinggi. Darah tinggi itu Pak Lurah makan sate ning warung, begitu rampung mangan kon bayar darah tinggi. Daging kambing itu penyakitnya cuma satu, Bu, emah. Jadi habis makan daging kambing langsung teriak, mamah, mamah. Lah, oh no Pak Makhrus. Ini politik dagang, Pak. Sebenarnya daging yang paling disukai oleh Kanjeng Nabi adalah daging kambing. Kanjeng Nabi itu kalau makan daging kambing biasanya kaki depan bagian kanan. Setelah diperiksa sama medis ternyata apa rahasianya, Pak? Kaki depan bagian kanan yang paling rendah kolesterol. Tapi itu jenengan bisa lakukan kalau motong kambing sendiri.
Lah akikoh aja takon. Disuguh dadak takon, iki kaki ngarep bagian. Ya gebuk ndasmu kok. Kalau saya paling favorit daging kambing, Pak. Tapi saya menghindari kalau kambing itu memang jeroan. Jeroan itu nggak bagus, Pak. Apalagi jeroannya usus. Itu nggak bagus itu, Pak. Langsung nyambung uteknya telek. Gus Dur itu kilawakola. Kenapa beliau itu kena stroke 3 kali? Karena beliau itu termasuk berlebihan ketika dahar konsumsi jeroan. Makanya tapi Gus Dur itu keajaiban dunia, Pak. Stroke 3 kali masih bertahan hidup. Itu Gus Dur. Stroke gak hanya sekali, 3 kali. Apa bedanya stroke-nya orang Jakarta sama orang Kediri? Bedanya satu. Kalau orang Jakarta itu stroke diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Tapi kalau orang Dayeng, stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Mbah Mahrus dicontohkan. Amoh. Jadi nyuwun sewu daging terbaik. Dikejutkan dengan seekor domba. Saniki ngaten mawon nggih. Ibune Ismail namine sinten, Pak? Kowe goblok ora roh iki lho. Ngaji ya to, Cuk. Ngono. Malah orang kenalan. Ibune Nabi Ismail itu namanya Hajar. Begitu Sarah itu cemburu sama Hajar. Hajar kali Ismail itu kan ditinggalkan di pegunungan. Sehingga lari ke sana kemari, baru setelah putaran ke-7 menemukan sumur yang kemudian kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Ini menunjukkan apa? Ketaatan seorang Sarah dan Ismail, kemudian Allah memberikan kejutan kepada Sarah dengan sumur Zam-Zam. Yang airnya diminum oleh orang sedunia nggak pernah habis. Munculnya air Zam-Zam menunjukkan apa? Bahwa ketaatan itu akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang besar. Mila dadi wong wedok ki manuta karo wong lanang. Rungokno tenan iki. Anane wong rumah tangga, kok rumah tangga niku nggak pernah dapat kejutan besar. Itu mergo wong wedoke ora manut karo wong lanang, lanange ya padha ora pantes dinut karo wong wedok. Contohnya dapurmu kuwi. Cocok wae. Sing wedok ora gelem manut, sing lanang ora pantes dinut. Lanang egone dhuwur, wedok egonya juga tinggi. Tapi lak menang-menangan piye-piye tetap menang wong wedok. Bola-balik kula contohke judul film. Judul film sing medeni ku kabeh judule tentang wong wedok. Deloken Nyi Roro Kidul wedok. Cewek ngono ya. Nyi Roro Kidul cewek. Nyi Blorong cewek. Nini Pelet cewek. Nenek Sihir cewek. Mak Lampir cewek. Sapa meneh? Wewe Gombel cewek. Susana cewek. Kuntilanak cewek. Suster Ngesot cewek. Sundel bolong cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah jelas. Makhluk yang paling horor dan menakutkan dan paling mengerikan di muka bumi adalah cewek. Biasanya jilbabnya pink. Wong ya teko, ya melu guyu. Ya jilbabnya pink ya mau. Yang jilbabnya hitam insya Allah. Lebih parah. Tapi sebaliknya ya Kang ya. Judul film sing lucu-lucu ki rata-rata lanang. Delok mawon, Ipin Upin lanang. SpongeBob lanang. Tom and Jerry lanang. Dono Kasino Indro lanang. Popeye lanang. Scooby Doo lanang. Kesimpulannya apa?
makhluk yang paling menghibur dan selalu menjadi korban adalah lanang. Gus Miftah, lanang. Gus Miftah lanang. Ya aku lanang kok, pada ke banci. Delok mbahmu. Anu aku pengajian ini rasa madhep rono mumet aku. Kalah pamor. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ketaatan-ketaatan itulah yang kemudian perlu kita contoh Bapak Ibu. Semangat hijrah dia semangat taat. Itulah alasan kenapa Sayyidina Utsman bin Affan. Mudah-mudahan orang Dayang semuanya kaya kayak Utsman. Sampai hari ini Utsman bin Affan tuh masih punya rekening. Rekening atas nama Utsman bin Affan setiap tahun melahirkan rekening itu 60 juta real Pak. Itu dari mana? Dulu ketika sahabat Utsman membeli kebun yang ada airnya. Sampai sekarang kebun itu dijadikan hotel, disewakan untuk jamaah haji dan umroh. Orangnya sudah meninggal, setiap tahun masih bisa nyumbang 60 juta real. Ini namanya sodakoh jariyah. Samanya cilik-cilian saya cerita ya. Saya itu pakai tongkat bukan gaya-gayaan. Ini warisan dari almarhum Ki Entus Susmono. Kalau bapak-bapak pasti tahu lah, dalang terkenal dari Tegal, Bupati Tegal. Sebulan sebelum beliau meninggal saya dikasih tongkat. Karena waktu itu saya sakit. Saya pengajian peresmian masjid bersama Habib Lutfi di Tegal. Saya dikasih tongkat. Sebulan kemudian Ki Entus meninggal dunia. Lah kenapa tongkat ini saya bawa? Selain untuk saya bersandar, tongkat ini saya berharap. Kalau pengajian saya ada pahalanya, mudah-mudahan Ki Entus Susmono dapat jariahnya. Itu saja niatnya. Nomor loro, tongkat ini fungsinya ngegebuk cangkem cerewet kayak cah kui mau. Dier. Mila Pak Lurah, kalau pengen mendapatkan jariah dari Gus Miftah ya ngasih apa gitu Pak Lurah. Nah, kowe nyekel tongkat iki yo nyusul Ki Entus modar kowe malahan kowe. Nah, dibutuhkan ketaatan, Pak. Contoh lagi umpamane, masih ingat Nabi yang membelah lautan menjadi dalan Nabi Musa. Itu buah taatnya yo indah, Pak. Dimenangkan dari Fir'aun. Kalau Nabi Musa menerima perintah Allah itu menggunakan akal, orang mungkin wani Bapak Ibu. Kenapa? Musa itu kan hanya anak angkatnya Fir'aun. Dalil ini kalau kita ngomong kemerdekaan ini, kan ada temanya juga kemerdekaan itu. Dalilnya Nabi Musa itu menunjukkan bahwa apa? Orang Islam itu boleh menerima sodakoh dari non-Islam. Non-Islam juga boleh menerima sodakoh dari orang Islam. Buktinya apa? Tumbuh kembangnya darah dagingnya Musa itu dari seorang Fir'aun. Berarti kok ono wong, Pak Mahrus sampean gawe pengajian, nggih. Saya orang non-Islam, boleh nggak saya bantu? Jawabannya boleh. Nabi Musa pun itu mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh Fir'aun. Dari bayi loh Pak. Gitu. Sampai dewasa kemudian diperintahkan perang. Ini kan anak angkat. Bermula dari bisikan Samsudin kepada, kok Samsudin toh? Dukun kepada Fir'aun. Kok jadi Samsudin toh ya? Oh tenan. Mau kemana Mbak? Nguyuh ya Allah. Mbak pengajian karo Gus Miftah malah nguyuh. Nguyuh kok berjamaah. Apa cewek-cewokan cah iki. Kowe ra melu nduk. Ya Allah. Jadi ngeten tuh, ceritanya ini kurang ngeten. Iki pokoknya ngomong taat lah, iki ngomong taat. Soalnya kita ngomong spirit hijrah. Woro-woro atas bisikan dukunnya Fir'aun, maka barang siapa melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Kenapa? Alasannya kalau bayi itu tumbuh kembang menjadi dewasa maka akan menjadi kompetitor dan musuh bagi Fir'aun. Kan ngoten undang-undangnya. Wong dong lahir ke cenger wedok aman. Pokoknya begitu ono wong lahir ke niku didelok titit apa tutut. Titit selamat tutut selamat titit pateni.
Titit niku batangan, tutut niku mangkokan. Wah, begitu lahir Cenger, tutut aman. Lahir Hasyanto, mateni. Mbokne Nabi Musa begitu melahirkan, Cenger, lanang Titit. Wis bingung. Terancam dibunuh sama Fir'aun kalau sampai ketahuan. Maka kemudian ibunya Nabi Musa menaruh Musa di atas keranjang. Keranjangnya ini kemudian dihanyutkan di sungai. Dikentirke. Set delalah. Bayi Musa ini berikut keranjangnya mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun. Siapa yang menemu keranjang itu? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asiyah. Asiyah itu solehah, Fir'aun itu laknatullah alaih. Ternyata Siti Asiyah niku Pak wali. Sepanjang dia menikah dengan Fir'aun tidak pernah dikeloni sama Fir'aun. Soalnya nopo? Setiap malam ketika Siti Asiyah mau dikeloni sama Fir'aun, Allah menggantikan jasadnya Siti Aisyah dengan setan yang wujudnya seperti Siti Asiyah. Jadi niki rahasianya niki. Siti Asiyah itu nggak pernah Pak dikumpuli sama Fir'aun. Allah nggak rela Pak, wali dan kekasihnya dikeloni sama orang yang ngaku Tuhan. Yang dikeloni sama Fir'aun itu setan yang membo-membo wujudnya kayak Siti Asiyah. Bayi ini digawa Siti Asiyah ke dalam kerajaan. Ketemu sama Fir'aun. Takoni, Asiyah, kuwi sapa? Bayi. Kamu dapat dari mana? Nemu dari sungai. Titit apa tutut? Titit. Fir'aun langsung bengok, bunuh. Meh digebuk nih kok. Asiyah matur. Nanti dulu Mas Fir'aun. Jangan buru-buru kamu bunuh. Tapi ini sudah menjadi keputusanku. Bayi lahir laki-laki harus dibunuh. Siti Aisyah matur. Mboten Aisyah nggih Asiyah. Gak bisa Mas On. Kan Fir'aun. Raiso Mas On. Yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya tidak kamu cari tapi datang sendiri. Jangan kamu bunuh. Delalah Bu, Fir'aun manut sama Siti Asiyah. Ya udah, nggak tak bunuh. Manut sak galak-galake Fir'aun. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami takut sama istri. Gara-gara Fir'aun kalah karo Siti Asiyah. Milo sak galak-galake Pak Lurah tetep kalah karo bojone. Pak Lurah ki lak ning kantor kaya macan, ketemu bojone ning omah kaya kucing. Macane dadi kucing ya iki wonge. Apa rumasane kiai ora? Sak pinter-pintere kiai diketak bojone goblok dadak kandhane. Mengkeret sak manuke Pak. Singkat cerita, begitu Nabi Musa tumbuh dan berkembang, datang perintah Allah. Musa, kuwi Fir'aun ngaku Tuhan. Kamu perangi, dia raja zalim. Itu kalau pakai akal nggak berani Pak. Pasukannya kalah, bondone kalah, semuanya kalah. Tapi Nabi Musa menggunakan hati. Kalau ini perintah Allah pasti ada kebaikan. Perang! Mangkat dang deng dang deng dang deng. Seperti perang Bratayuda. Lah kaya wayangi kira-kira Gus Miftah kaya sapa Pak Lurah? Oh, Antasena mboten. Oh lagi Pak Lurah malah Gatotkaca ora. Lak Lurah ya Gatotkaca, gagal total kokean cocot. Oh mboten. Lah kula iki jarene Gus niki Gus Robert. Nah, kula niku lak muridé Gus Robert, putrane Gus Mit niku. Lak Gus Robert niku diceluke ngawur. Gus Robert tok Petruk iki lho. Kowe oleh guyoni aku le, tapi aja guyoni Gus Robert ngawur kowe aja. Kowe oleh sembrono karo aku, tapi kalau kelas Gus Robert aja nggih sembrono ngawur. Petruk iki lho. Cocote. Kowe mulih ra iso ngaceng lho delok wae kowe. Sembrono karo Gus Robert kowe. Kowe ngene lho, Le, lak wong-wong kaya aku mok sembranane ra apa-apa, kan aku cah gaul. Tapi lak wali-wali wong-wong top niku aja mok sembranane. Gus Robert kaya Petruk iki lho ngawur. Lak Lurah ya kaya buta cakil.
Lak kula niku lak wayang ya kaya Krisna lah. Duwe senjata jenenge Kala Cakra. Lah Pak Lurah ya minimal kaya sapa ya? Anoman lah. Anoman obong. Awakmu ngerti? Tokoh wayang yang nggak pernah nyusu sama ibunya. Ono, Buta Cakil. Buta Cakil nyusune kowe cangkeme ngene kok. Ayo nyusu mbokne so rental susune mbokne kok. Antasena. Lak Sengkuni ya kelas-kelase Pak Mahrus lah. Lak Sengkuni. Lak Gus Dur ke ya Semar. Semar Petruk Bagong itu ternyata dari bahasa Arab, Pak. Samir Fatruk Mabaho. Fatruk Samir Mabaho. Maka tinggalkanlah yang buruk, Samir teruskanlah Mabaho apa-apa yang baik. Jadi wong Jawa dadi Petruk Semar Bagong. Niki bahasa Arab nih. Lah niku nyuwun sewu perang dangdeng. Pertanyaan saya. Musa perang melawan Firaun menang apa kalah? Menang apa kalah? Sing bener cangkeme cah kae, kalah. Buktinya apa? Melayu. Kalau menang ngapain lari? Kalah, Pak. Begitu lari perang sama Firaun, kalah Melayu. Pinggir segoro. Pilihannya cuma dua. Balik dibunuh sama Firaun. Bablas nyemplung lautan. Begitu mereka berhadapan-hadapan, nyuwun sewu umpamane ini Firaun, ini Musa, ini lautan. Apa yang membedakan antara Musa dengan Firaun? Bedanya satu, Pak. Sehebat-hebatnya Firaun, dia merasa dirinya Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Tuhan? Bukan dia yang merasa dirinya Tuhan, tetapi yang merasa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya Nabi Musa dikejutkan dengan lautan yang bisa terbelah dengan tongkat yang ada di tangannya. Dadi dalan. Ini menunjukkan apa? Orang itu kalau taat pasti berbuah manis. Ini kemauan. Lah kita itu mohon maaf hidupnya kok kadang-kadang belum manis. Mungkin belum taat, Pak. Polisi taat, manis. Orang taat, bintang loro, eksekusi mati. Sambo, tembak. Banser taat karo kiai, yalah tenan le. Nyatane kamu nggak punya gaji, bojomu yo meteng. Anaknya papat ya sekolah kabeh. Kowe jek bujang kowe. Ya Allah, janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo. Karena jomblo itu status, karena dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Nah, taate kedah pripun? Ayo selawatan dhisik ya. Ayo kerja ora mung dolanan HP wae. Ayo le nyanyi le. Nyanyi apa ngono kayak nemen apa-apa ngono. Minta lagu apa? Ngomong jalukmu piye mereng apa jengking kabeh padha wae. Ora bahaya dah, ayo le. Aku tangan tak degan, kopine suwangit kok. Ya tak syukuri. Ya, ayo Mbak nyanyi, Mbak. Nduk, le, ayo nyanyi. Lagunya apa kuwi kok tuang-tuang tok iki? Apa le lagune le? Aku njeluk dangdut tok selawatan. Gaul titik ngono lho. Iki mesti pendukungnya Happy Asmara iki. Kuwi lucu. Denny rabi karo Bella. Do cerewet kabeh. Ya ora apa-apa to. Mben kan pacarane kali Happy Asmara, Gus. Sing jamin sapa wong pacaran ki iso rabi. Nggih napa mboten? Kula niku dadi saksi pacarane Denny karo Happy. Biyen nek cah loro niku padu, niku nyuwun sewu, salah satu sing nengahe niku kula. Kula niku sudah mencoba menjodoh-jodohkan antara Mas Denny sama Mbak Happy. Ya jenenge ora jodoh, ya tetep ora iso.
Saat ini Mas Denny sudah rabi, ya Mbak Happy mesti duwe jodoh dewe. Denny ne ora popo, Happy ne ora popo, wong deyeng cerewet. Kok pacarannya sama Happy, nikahnya sama Bella? Aku bingung mau mengucapkan happy wedding apa Bella sungkawa cangkeme iki lho. Iki piye to wong kene iki? Ngene ku Pak wong Jawa, sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Biasane jilbabe ireng. Apa nduk lagu nih? Oh ya wes, Mbak aja nyanyi Janda Dalam Kolam, mati cengep-cengep. Janda dalam kolam. Bila ingin melihat janda, karo kasihan toh. Ayo, Janda Dalam Kolam. Niki musiknya jenenge apa niki? Ayam Tri. Hah? Ayam Tri. Apa kuwi Ayam Tri? Apa, Dok? Insan Masama generasi 3. Insan Masama generasi 3. Lah generasi 2-nya di mana? Wontone generasi 3, Gus. Oh, langsung telu. Nggih. Oh ya, kamu mau nggak jadi istri ketiganya Pak Kasianto? Kowe ning Orono. Kowe ning Orono. Chandra ning Orono. Ah, kae santriku cek bujang kae. Iya. Sing kacamata langsung ingin iya. Santai wendo tak labarke. Kowe rabi saiki sing kayak mas kawin aku wis. Cewek itu kalau menerima mas kawin seneng Pak. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh cewek. Apa? Mas kawin lagi. Yuk, Janda Dalam Kolam. Apa? Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam. Ayo bumbung siar ke TV. Ketok noraimu. Api! Oh urung. Bila ingin melihat ikan. Sik. Jukukmu kurang dhuwur cangkemmu fales rapena alana. Rapena. Sing pas ngono lho. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Ayo. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata
Sallu ala Nabi Muhammad. Bae sangoni sawer. Cah pira wi? Masih pernah jeruk minum jeruk. Ya wis Dalimo ya jadi anyar-anyar pada ke Pak Lurah. 2000 jero utang. Ya nitipi cocok anyar-anyar. Kowe tanya ke duit anyar apa ora? Engko kaget. Kaya duite mbokmu 2000 leboke kotang. Ya. Mas kawin ya. Matur nuwun Gus Miftah. Matur nuwun sayang ngono lho iki ra tenang. Ya engko sing nyanyi Mbak dong tak rabeke karo santriku Andri kae ya. Lumayan kayak ngacengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Saat ini kita delok dalil soal taat nggih. Ben awake dhewe iki kan hari termasuk memperingati hari kemerdekaan to nggih. Coba kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketika Allah memberikan perintah yang dimau itu cuma satu, kowe iki manuto. Kita itu kan seringkali punya masalah karena kita nggak manut. Contoh orang tua mengarahkan kepada anak memberikan nasihat. Anak nggak manut, ya masalah. Saya itu Pak, kalau di Jakarta dikenal sebagai penasihat pernikahan para artis. Lah artis-artis itu punya masalah, rata-rata apa? Ya nggak mengikuti aturan. Kan semuanya punya rule of the game, punya aturan masing-masing. Lah orang yang kemudian nggak selamat itu karena nggak tahu aturan. Aturane wong lanang kuwi imam, aturane wong wedok kuwi makmum. Makmum yang baik itu yang taat dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Maka bagi imam semakin banyak makmum semakin baik. Setuju Bu? Loh sik. Rungokno tenan, rungokno. Wong wedok itu makmum, laki-laki imam. Makmum yang baik yang manut dengan imam. Imam yang baik diikuti oleh banyak makmum. Berarti bagi imam semakin banyak makmum semakin baik. Setuju Bu? Berarti baru sadar. Berarti istrinya banyak. Jadi ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lanang itu semena-menanya di mana? Memahami qawwam itu hanya sebagai imam. Tapi orang itu lupa dengan filosofi imam. Imam itu tidak hanya di depan, tapi jadilah orang yang memang pantas untuk dikedepankan. Persoalannya kenapa banyak istri yang gak manut? Karena memang imamnya tidak pantut untuk dinut. Maka saya sering bilang, kamu tidak akan pernah mendapatkan istri seperti Fatimah kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Sayyidina Ali. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suami seperti Romeo kalau kamu tidak bisa menjadi seorang Juliet. Wow, kalau Gus Miftah ini jelas bodinya kayak Rambo tapi hatinya Romeo. Wow. Kalau Pak Lurah iki ya Pak Lurah, ketak bojone mengkeret matamu. Kalau Pak Lurah ki yo bodine yo wah. Atine yo Hello Kitty. Qawwam itu tidak hanya menjadi imam, tapi menjadi orang yang patut untuk dipandang sama istri. Lah, sama halnya ketika kita taat kepada Allah. Apa yang membedakan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada pemimpin? Bedanya cuma satu Pak. Lah didelok sangka ayat An-Nisa 59 mongge. Bedanya kan satu Pak. Ketika kita diperintah untuk taat kepada Allah, langsung menggunakan fi'il amr. Kowe wong Kediri, manuto. Langsung. Perintah kepada Rasulullah, atiur Rasul. Kamu taat kepada Rasul. Tapi begitu kepada pemimpin hanya menggunakan wawu sambung atau wawul atof.
wa ulil amri. Berarti nopo? Ulil amri ini kaya Pak Lurah niki salah. Ku yo ora kudu dinot tapi dielikke dengan cara yang baik. Contoh soal dum-duman BLT. Yang sering membuat lurah stres lah BLT itu toh. Yang nompo BLT jumlahnya 200, BLT-nya hanya ada 100. Lurah bingung didum kepada siapa. Akhirnya sama lurah didum sesuai dengan kehendak lurah, dicurigai sama rakyatnya. Aku nggak kebagian BLT, soalnya sama lurahnya didum kepada sedulure dewe. Ada yang seudon seperti itu. Ada yang berprasangka seperti itu. Itu benar. Benar-benar salah. Di mana-mana itu saya mencatat, Pak. Lurah itu banyak yang stres gara-gara BLT. Kenapa? Karena kelasnya wong dayeng. Sudah dikasih tahu BLT untuk orang miskin. Yang punya gelang emas ngaku miskin. Betul Bu? Yang punya mobil ngaku miskin. Tak wangi bro. Kalau taat kepada Allah, enggak butuh kita berdebat. Manut karo Allah. Gusti kula nderek. Contoh, aqimus sholah, sholat ya sholat toh. Orang saya akan mikir. Maka kalau orang menjalankan perintah dengan baik Pak, bahasanya Gus Miftah apa yang sering tak pakai hari ini? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya Allah biarkan yang turun tangan. Kukira masalahku yang berat, tapi ternyata sujudku yang terlalu singkat. Permintaanku beribu-ribu, tapi sujudku terburu-buru. Allah perintah sholat 5 waktu. Kita dikasih kesempatan curhat sama Allah. Ternyata kita tidak menggunakan kesempatan itu, justru curhat kepada tetangganya masing-masing. Luwe seneng curhat karo menungso tinimbang curhat karo Gusti Allah. Padahal potensi bocor itu adalah ketika kita curhat kepada tetangga. Kowe curhat karo Gusti Allah yu ora bakal ngember. Tapi lah Pak Lurah curhat karo Mahrus ngember. Gue sesuk meneh ki ngundang Kiai liya wae, rasa ngundang aku. Sing amplope aku Mahrus po. Oh, nyun sewu, Pak. Aku ora tau nampa amplop pengajian iki. Ora tau nampa isine. Nah, sing nampa asistenku. Sing buka yo asistenku. Sing nampa duit yo ora tahu. Aku lo pengajian sama Pak Jokowi saja kemarin diamplopi 150 juta. Aku nggak ngerti isine. Yayasan. Kan santri kula kathah. Lama beda lah Pak Jokowi ya 150 juta ya Mahrus ya murah dinyang. Tapi kan aku cinta sama orang Dayeng. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Wah. Terima kasih Pak Mahrus ya, nggih pengajian besar. Saya doakan Pak Mahrus segera masuk surga. Amin. Tapi insya Allah, Suwe. Pak Mahrus sama Pak Kasyanto itu tua mana? Sama. Jenengan tuh mau ngundang saya sejak kapan? 4 tahun. 4 tahun yang lalu, baru kelakon sekarang? Iya. Insya Allah, yang sabar ya Pak ya. Ya, sepun kulon itu saat kira gelem numpuk jadwal suwe-suwe Pak. Sekarang kalau ada dai jadwal saya udah penuh setahun, tak guyu, serah kelasku. Saya tak minta sama anak-anak itu, kamu nggak usah bikin jadwal lama-lama.
Abah itu nggak tahu umurnya juga sampai kapan. Lah kula niku kapan-kapan siap mati kok. Mula kula ngaji kesel tetep ngaji. Lah kula mati pas pengajian kan keren. Pas kula ngaji ning Dayeng moro-moro Israel teko. Diumumke ning Masjid Kediri, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Kasianto. Aku tuh ngomong karo Andre, karo Kang Mos, Pulung, bocah-bocah kuwi lak njatah labah rasa suwe-suwe 3 bulan saja. Jamaah kalau mau ngaji 3 bulan silakan datang lagi ke pondok malah silaturahmi. Bayangke Pak, kula mbiyen jadwal niku 2 tahun, 3 tahun. Kita nggak pernah tahu umur. Kita gini mboten. Saya nggak, lah saya kan dai anyar-anyaran niku, wah jadwal saya penuh setahun 2 tahun. Nah, desa aku wis tahu, wis kesel aku. Kula mboten. Saya tuh besok tanggal 1 dapat undangan teng istana. Dari dulu saya dapat undangan di istana setiap 1 Agustus untuk istighosah bersama kiai-kiai. Sing rata teko mong kula dhewe, Pak. Karena apa? Saya itu orang yang paling sering diundang Pak Jokowi untuk ceramah di hadapan presiden anak muda. Tanggal 1 istighosah. Lah ngundang mesti dadak kurang 2 minggu sebelumnya. Wingi Pak Praktek Mensesnek telepon, "Gus, ini kan terakhir Pak Jokowi jadi presiden. Mbok ikut istighosah di istana." Pak Praktik, orang yang ngundang saya itu udah sekian tahun yang lalu. Ini besok tanggal 1 Agustus ada 4 jadwal. Lah saiki 4 jadwal tak cancel, aku datang ke istana dipisu-pisui karo wong cilik. Aku mending mau pisui daripada dipisui karo rakyat. Tak tolak undangan istana demi rakyat seperti Dayeng, saudara-saudara. Sing amplop ora jelas kaya Mahrus. Disyukuri alhamdulillah. Kecangkeme sapa to Kakus? Banser bisa nggak cangkemnya diamankan gitu. Ya tali ya. Nah, kula mboten purun kok nggih Pak. Jadwal dawa-dawa kula ra gelem. Faktor kesehatan, faktor tua. Kaya wingi Pak Prabowo tindak ngen kula, Gus, bantu saya besok jadi menteri agama. Emoh aku. Aku jadi menteri agama sing seneng Nurai Kasianto. Ngundang aku ora ngamplopi kan menteri agama. Saya nggak mau Pak, alasannya bukan itu. Karena kalau saya jadi menteri agama itu mengurangi jadwal ngaji saya dengan jamaah. Mesti kula sibuk ngurusi kementerian agama. Kula tawani meneh, Gus, nyalon gubernur, saya biayai. Moh, ora pantes gubernur. Ngendi wong Jawa Timur, Miftah mau ora pantes lah. Lurah Dayeng Kasianto. Ana sik. Amoh. Sabar Jum. Sabar Sum. Bahasa-bahasa Kediri kok sing viral loh, Pak. Kok geding aku kok Kediri. Kediri ki apa meneh umpamane? Kembien bocah sing supir truk ya apa kayak sing? Info, ayo Kediri. Saiki apa-apa viral loh, Pak. Nyanyi salah gue viral. Gitu sulit, lupakan silit viral. Ngomong cuak viral. Kamu nanya viral. Tak ajari. Pak Lurah sesuk ning alam kubur takoni karo malaikat, Kasianto, man buka jawaban. Kamu nanya. Malaikate jengkel giyebuk Kasianto. Deyer. Ndelok Kasianto glundung, malaikate bengok, "Toh, ganjel toh." Oh iya Kasianto ya toh ya pas iki. I love you full Pak Kasianto. Ora kok kleru nggon. Kasianto langsung bisik-bisik karo Pak Kiai sampingi. "Pak Kiai apa? Salah ngundang dai ngono." Iki ya lurah ta iki? Kowe iki ya lurah to? Lurah ngendi? Ning Kerjo. Mbok ngundang dhewe. Lurah numpang. Lurah batin, dancuk ngono. Ngundang dhewe Pak Lurah ya. Salaman. Tak kayak jadwal tahun 2030 ya. Wis pensiun. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, atiullah itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dengan peristiwa hijrah. Milan nyuwun saya boleh. Coba kita belajar dari Sayyidina Utsman bin Affan yang tadi saya sampaikan. Al hijratu farraqat bainal haq wal batil. Hijrahnya Kanjeng Nabi memang berpindah fisik. Kalau kita orang Kediri tidak harus berpindah fisik. Tapi minimal meninggal bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil.
Lah kowe iki ben iso ninggalke bedake sing hak karo sing batil tak suwun siji. Kediri itu kan banyak makamnya wali. Hati itu kadang-kadang nggak bisa membedakan yang hak dengan yang batil karena hatinya terlalu keras. Untuk melunakkan hati itu salah satu caranya dengan ziarah kubur. Pak Lurah, Kediri itu banyak gudangnya wali, ono Syekh Wasil setono gedong. Cerita kula mbiyen viral niku ngeten tak critani, momone Kediri niki. Kula nderek haulnya Gusmi. Haulnya Gusmi itu kan masing anak berbeda-beda. Kalau hal yang dilakukan oleh Gus Robert biasanya di Idul Adha. Hari kedua atau hari ketiga Idul Adha. Gini apa mboten? Kayak kemarin itu. Lah saya niku mbiyen biasa teko teng haule Gusmi yang dibuat oleh Gus Robert. Agus Tijani Robert Saifun Nawas. Niku nama komplit Gus Robert. Anak ketiga dari Gusmi. Niku nyuwun sewu. Saya dari Gus Robert ini tidur di Hotel Grand Surya Kediri. Besok paginya saya ziarah makam Setono Gedong Syekh Wasil. Yang kilawakola Syekh Wasil ini merupakan gurunya Brawijoyo. Nah dari sini saya berangkat ke Bali. Sekolah niku haule Gus Robert, haule Gusmi itu hari Selasa kalau nggak salah. Rebo saya ngaji di Ponorogo Madiun, Kemis saya terbang ke Bali. Pengajian bersama mbak-mbak klub malam di Bali. Lah sing viral itu pengajian ini. Yang di Bali itu. Padahal saya ngaji di klub malam itu waktu itu sudah 15 tahun. Di lokalisasi 17 tahun bersama para mbak-mbak penjual kroto. Apa itu kroto? Pakan, mano. Mano iso apa? Kasihan toh. Jadi sejarah Pak saya itu iso viral. Biyen tahun 2012 ku yo sangka Kediri. Mergo saya mengidolakan Gusmi. Jadi kalau saya itu nggak malu, Gus, jenengan mengidolakan siapa? Gusmi, wong faktane kok. Saya dulu sering kirim Fatihah kepada Gusmi, saya membuat Dikrul Ghafilin malam Ahad Pahing itu ya Dikrul Ghafiline Gusmi yang merupakan mursyid tunggal Dikrul Ghafilin. Nggih napa mboten? Niku wali. Lah wong-wong saiki lak gengsi mengakui. Gedene aku nyontoh kae isin, Pak. Kalau saya nggak malu. Tapi dulu saya marah sama Jawa Post Group. Gara-gara apa? Nulis tulisan ngeten iki. Dulu Gusmi, sekarang Gus Miftah. Saya bilang beda. Gusmi itu wali. Lak wali ki ra iso dicontoh. Semangate iso ditiru tapi ra iso dicontoh. Soalnya napa? Wali itu karomah, given, pemberian dari Allah. Gusmi ki ra iso dicontoh lek. Wong Gusmi ki ngombe bir, diombe dadi tawar kok. Botol isinya alkohol yang minum Gusmi hilang alkohol ini. Kok umpamane Gusmi ngombe karo Pak Kasianto, sing mendem malah Kasianto. Wong Kasianto ora ngombe mendem kok. Mendem kahanan, iya Pak Lurah. Lah Gusmi kebal Pak. Given wali niku. Sementara yang saya lakukan itu siapapun bisa nyontoh. Sekarang banyak orang-orang yang nyontoh pola-pola saya ngurusi bocah nakal teng Jakarta bahkan teng Malaysia wonten melu-melu ngurusi bocah nakal. Ya ora apa-apa. Artinya apa? Bahwa kemudian taat itu berbuah manis. Kula nyontoh bentuk ketaatane Gusmi. Gusmi itu ceramah di klub malam nggak perlu ceramah Pak. Hanya menunjukkan wirawiri teng klub malam orang melihat akhlaknya Gusmi tobat. Kalau saya harus ceramah. Gusmi itu kan bukan ahli ceramah, tapi karomah. Di klub malam mbak-mbak lokalisasi delok Gusmi niku mboten ceramah. Tapi orang melihat akhlaknya Gusmi langsung berubah, Pak. Satu kalimat yang saya pegang dari Gusmi, niki teng Kediri, terakhir mun jam 1:30. Wih rasa protes, tetap buka HP barang. Pak Marus ndelok HP-mu apa ndelok? Terus ndelok HP-mu gila ndelok ta? Tahun 2023 HP-ne cross sih lho. Ini bahasane Gusmi. Niki soal cah nakal. Le, wis sing rumoso nakal kaya aku ngono le. Gusmi mengatakan apa, Nak? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Lah sing tuwa-tuwa sing sami ini Gusmi mesti ngerti ini. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat. Sehingga kita tidak gampang memvonis, menyalahkan, dan menghakimi orang lain. Tapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Supaya kita lebih hati-hati dan waspada.
Kalau ada orang jelek, jangan dijelek-jelekkan, tapi jenengan doakan. Karena kamu jelekkan tidak pernah mengubah kejelekan mereka. Tetapi ketika kamu doakan, bisa jadi doamu menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Karena surga dan neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertobat. Neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Lah wong tobat niku diawali sangka paham kepada taat. Lah awake dhewe gelem taat, insyaallah tobat ditampa, insyaallah selamat. Amin Allahumma amin. Sudah jam 2:30 pengajian selesai. Salaman Pak Marus. Lurah tonggo salaman, ngundang ngaji. Kasianto dimaafkan. Insyaallah. Saya yakin Pak Kasianto orang baik, amin. Maka saya berwasiat, tolong Pak Kasianto jangan dikubur sebelum mati. Ya. Alhamdulillah, makasih Pak Kasianto ya. Hasbi Robi ping 3 ndonga bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna biziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizukna bi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Mahrus dan seluruh panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.